Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Saya ini akan membahas tentang perkembangan sejarah hak asasi manusia internasional. Lanjutan di part sebelumnya. Kali ini saya akan membahas di bagian Asia, kemudian perkembangan pasca perang bagaimana. Kemudian saya juga akan membahas tentang hak sipil dan politik, ya, kemudian berkaitan dengan perjanjiannya, berkaitan dengan haknya, berkaitan dengan tantangan masa depan bagaimana begitu ya. Oke, kemudian di Asia ini merupakan benua ya, benua yang beragam secara politik, sejarah, ekonomi, budaya gitu ya, dengan berbagai bentuk dan tingkat peradaban. Bahkan tanda-tanda awal hak asasi manusia ini dapat ditelusuri ke Asia. Silinder Cyrus yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Cyrus dari Persia di Iran ribuan tahun sebelum UDHR itu dikatakan memuat pernyataan pertama tentang hak asasi manusia. Demikian juga dengan dokumen seperti Dekrit Asoka yang dikeluarkan oleh uh, Asoka yang India antara tahun 272 sampai 231 sebelum Masehi ini memiliki beberapa norma yang juga dapat dikatakan sebagai rujukan paling awal tentang hak asasi manusia. Konstitusi Madinah di tahun 622 Masehi yang dikatakan telah dirancang oleh Nabi Muhammad dan yang merupakan perjanjian formal antara semua suku dan keluarga ini penting di Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah, termasuk Muslim, Yahudi dan Pagan. Ini mungkin merupakan konstitusi atau perjanjian pertama yang memuat berbagai hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu jauh sebelum Magna Carta di Inggris di tahun 1215 gitu ya, Bill of Rights Inggris ini tahun 1689 dan tentu saja deklarasi Amerika dan Prancis di tahun 1776 dan 1789, banyak hal telah dibahas di Asia menuju apa yang kemudian dikenal dengan hak asasi manusia. Kalau di India, konsep HAM ini dilacak dari dalam konsep naskah manuskrip bahasa Indonesia yang berjudul Vasudhaiva Kutumbakam dan Kautilya yang berkaitan dengan seni tari. Tetapi masih diakui bahwa pengalaman Barat melalui revolusi Prancis, Inggris, dan Amerika juga ini membuat India menyadari tentang HAM. Sejarah India menunjukkan bahwa melalui perang dan perjanjian, hak-hak itu diputuskan. Konsep HAM dan hukum humaniter India kuno ini didasarkan pada perang dan mengatur hukum humaniter yang harus diadopsi sebelum, selama, dan setelah perang. Tolak ukur untuk mengukur HAM selama periode kuno sebagian besar yang dilakukan di medan perang. Tulisan-tulisan kuno berisi aturan-aturan peperangan ya yang ditetapkan di dalam teks-teks hukum seperti naskah manuskrip atau kode dari bahasa Indonesia. Manu judulnya, di tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Kemudian ada Mahabharata, ini ada 1000 di tahun 1000 sebelum Masehi, dan ada Kautilya Artasasta ini di 300 sebelum Masehi, dan Sukranitisar dan Sukra Karya. Kemudian ada juga Manudharma dan tulisan-tulisan kuno lainnya menyebutkan bahwa target-target militer dan apa yang tidak boleh diserang seperti semua tempat ibadah keagamaan, rumah-rumah orang yang tidak berpartisipasi di dalam peperangan, atau harta benda yang tidak berada di tangan angkatan bersenjata yang tidak dapat diserang atau dihancurkan dengan api atau dengan cara yang lain. Kalau menurut Manu, ini orang-orang yang seperti ini itu tidak boleh dibunuh. Orang yang sedang tidur, yang tidak mengenakan baju besi, orang yang tidak bersenjata, orang yang sedang berkelahi, atau seperti orang yang terlibat di dalam perkelahian dengan orang lain. Nah, sejarah India ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama Hindu, yang merupakan agama tertua di Asia dan melahirkan agama-agama lain seperti Buddha, agama Sikh, dan lain-lainnya. Di dalam sejarah ini, orang menemukan kebiasaan sosial tentang apa yang benar secara moral yang disebut dengan dharma. Di dalam
menjelaskan tentang Dharma Mamta ini ya, ada Mamta Rajawat ini menyatakan bahwa hal ini itu diidentifikasi dan dikenali di dalam peradaban India sejak dulu kala sebagai kondisi dasar untuk kehidupan yang damai dan sifatnya progresif. Nah, lebih-lebih lagi ada yang namanya moksa. Moksa ini penyelamatan, ada yang namanya arta ini kemakmuran tentang ekonomi, ada yang kama. Kama ini kenikmatan aktivitas yang berkaitan dengan sensual gitu ya, yang merupakan bagian dari gambaran besar yang membentuk nilai-nilai spiritual dan etika masyarakat Hindu saat itu. Nah, semua prinsip ini itu terkandung di dalam kitab Weda gitu ya, dan kitab Purana gitu ya. Jadi di dalam kitab tersebut kutipan-kutipannya menguraikan nilai-nilai tentang pencapaian materi melalui arta dan kama, kemudian 2 pengejaran duniawi terpenting yang merupakan bagian integral dari dharma, dan tujuan dari semua pencapaian ini itu adalah terwujudnya tujuan akhir kehidupan. Individu ini dianggap sebagai unit dasar masyarakat dan ia harus diberikan semua fasilitas dan kondisi untuk mencapai keunggulan dari semua arah. Fasilitas dan kondisi ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Hal ini dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dharma, arta, kama, dan juga moksa. Nah, keempat nilai utama ada Chaturbak, ini merupakan warisan budaya kuno India meskipun ada beberapa kontradiksi dan pertentangan terhadap nilai-nilai dasar yang dimana prinsip-prinsip ini pada akhirnya mendominasi kehidupan spiritual orang India. Nah, di dalam nilai spiritual dan etika Hindu seperti di dalam budaya Yahudi itu ada hak dan tanggung jawab. Dharma, moksa, arta, kama itu adalah untuk menjamin dan memajukan sejumlah HAM seperti hak atas kesetaraan, hak atas kebahagiaan, hak atas agama, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan, hak atas perlakuan manusiawi, hak atas keadilan, juga termasuk hak atas pendidikan. HAM ini yang berjalan seiring dengan tugas bersama. Kemudian hak atas kesetaraan ini juga dikenal dengan samanata atau samya, yang dianggap sebagai dasar penting budaya India yang memungkinkan kebahagiaan. Sementara Weda ini berbicara tentang dharma. Bagian integral dari dharma seperti kitab Rigveda dan Atharva Weda ini menyusun piagam kesetaraan. Hal itu ada di dalam kitab Rigveda yang menyatakan tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah. Semua adalah saudara dan semua itu harus berjuang untuk kepentingan semua dan maju bersama sifatnya. Dengan cara yang sama, Atharva Weda ini menyatakan bahwa semua orang ini mempunyai hak yang sama di dalam hal makanan dan air, katanya begitu. Nah, kedua prinsip ini serupa dengan hak atas kesetaraan. Kemudian sekarang hak beragama, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, agama Hindu itu adalah salah satu agama tertua, tetapi juga memiliki berbagai sekte ya, yang mengharuskan adanya kebebasan beragama. Nah, sekte-sekte yang berbeda ini menemukan cara hidup yang berbeda pula di dalam harmoni, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli yang namanya Mamta Rajawat, yang menyatakan bahwa kita itu berbeda di dalam cara menyembah Tuhan. Dan kita itu menyebut Tuhan dengan berbagai nama, baik Iswar maupun Allah gitu katanya ya. Oleh karena itu, para resi, orang suci, sadak terkemuka di India ini telah menekankan kesetaraan dan kerukunan beragama dan hak beragama yang telah diakui sebagai bagian integral dari kerukunan itu sendiri. Kemudian aturan dharma itu tadi sangat unik gitu ya bagi budaya dan peradaban India. Di mana aturan ini mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan yang sama, tidak hanya kepada orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kemudian bagaimana di daerah Tiongkok? Kehidupan nyata dan pemikiran etis masyarakat Tiongkok sejak zaman dahulu ini berhubungan dengan Konfusianisme atau sebagai tradisi. Tetapi saat ini bahkan politik pun ini berhubungan dengannya.
Konfusianisme ini dimulai dari sekitar 2500 tahun yang lalu gitu ya, tetapi jejak gagasannya bisa mengarah pada ajaran Konfusius sekitar tahun 551 sebelum Masehi sampai 479 sebelum Masehi. Nah, Konfusius ini menemukan cara untuk menafsirkan tradisi atau Konfusianisme ini dan makna baru bagi tradisi itu tadi. Nah, baca pemikir Konfusianisme ini dipengaruhi oleh cara penafsiran dan makna barunya. Ya, jadi ada makna terperinci dari Konfusianisme ya. Jadi tradisi etika Konfusianisme itu adalah sistem hubungan antar manusia yang didasarkan pada kebajikan. Ya, cita-cita moral setiap individu adalah tercapainya kebajikan yang paling tinggi dan sempurna sifatnya. Kemudian ada rena juga. Rena itu adalah kualitas manusia, sebuah ekspresi kemanusiaan yang dapat diwujudkan ya di dalam berbagai macam watak, mulai dari refleksi pribadi dan juga pemeriksaan kritis terhadap kehidupan seseorang sehingga rasa hormat, perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi di dalam berurusan dengan diri sendiri, kita mengharuskan untuk mengatasi diri sendiri dengan menjalankan sebuah ritual, katanya begitu. Di dalam konteks hubungan dengan orang lain, meminta kita untuk mempraktekkan seni di mana jangan memaksakan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak inginkan. Ada juga berkaitan dengan etika simpati dan timbal balik yang mirip dengan aturan-aturan yang sifatnya premium gitu ya di dalam agama-agama tradisional lainnya yang berkaitan dengan tradisikan. Kemudian kontradiksinya apa? Kontradiksinya berkaitan dengan Konfusiasme. Ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan budaya. Awalnya bilangnya begitu ya. Kemudian oleh karena itu Konfusianisme ini bertentangan dengan konsep HAM, karena di dalam konsep HAM ini seseorang berhak atas HAM hanya karena ia adalah manusia. Namun kutipan itu tadi menunjukkan bahwa Konfusianisme itu adalah tentang mencapai anak kecil gitu ya, yang merupakan kualitas manusia, suatu ekspresi kemanusiaan yang menunjukkan dirinya sebagai berbagai kecenderungan alamiah refleksi pribadi. Oleh karena itu di dalam Konfusianisme ini ada penghormatan terhadap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, dan penghormatan ini itu tidak lain berarti tidak menganiaya kualitas manusia dan ekspresinya, tidak menekan tentang hak atas martabat, hak untuk hidup, hak atas kesetaraan yang melaluinya ini seseorang dapat melihat ekspresi kemanusiaannya bagaimana. Jadi Konfusianisme ini tidak hanya memberikan dasar gitu ya, tetapi juga sesuai dengan konsep HAM, kecuali jika Anda melihatnya dengan prasangka. Jadi meskipun Konfusianisme ini meluas ke hubungan sosial, dirinya ini menekankan pencapaian kualitas manusia secara individu gitu ya, sebuah ekspresi kemanusiaan. Pemeriksaan kritis terhadap kehidupan seseorang untuk menghormati, memperhatikan dan merawat orang lain itu tidak berarti bahwa tugas atau hak moral itu hanya muncul dari hubungan sosial, hanya sebuah penekanan untuk menghentikan keegoisan karena ketika kesatuan menghilang maka akan tetap ada keutuhan yang merupakan harmoni dari individu itu sendiri. Bagaimana pasca perang? Kemudian kalau berdasarkan UDHR ya, beberapa deklarasi, konvensi dan juga perjanjian ini sudah dikembangkan untuk mempelopori HAM internasional. Nah, yang paling penting seperti yang telah ditunjukkan, ada 2 perjanjian yang diadopsi secara bersamaan pada tahun 1966. Perjanjian tentang hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. Yang kedua, perjanjian UDHR serta protokol opsional pertama untuk perjanjian hak sipil dan politik yang merupakan piagam hak internasional. Kemudian piagam hak internasional ini diikuti oleh konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disingkat dengan CEDAW ya di tahun 1979. Kemudian pada tahun 1984 masyarakat internasional melalui PBB ya kembali ke papan lagi dan mengadopsi
konvensi bersejarah yang menentang penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Nah, dengan pengecualian 2 negara, konvensi tentang hak anak di tahun 1989 ini sudah diratifikasi ya, oleh semua negara. Nah, konvensi baru termasuk konvensi tentang migran, konvensi tentang penyandang disabilitas dan lain-lainnya. Jadi selain konvensi atau perjanjian, ini masyarakat internasional telah mengadopsi beberapa deklarasi yang merupakan tonggak penting menuju sistem arsitektur HAM internasional yang sifatnya lebih baik gitu. Kemudian diantaranya termasuk ada deklarasi Rio di tahun 1991, ada deklarasi Wina dan program aksi di tahun 1993, ada deklarasi Durban ya tahun 2001, ada deklarasi Johannesburg tahun 2002 dan lain-lainnya. Penting juga untuk menyebutkan Konvensi Jenewa di tahun 1949 dan sekarang ada Statuta Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di tahun 1998 serta Konvensi Pengungsi di tahun 1951 di antara tonggak-tonggaknya begitu ya. Kemudian meningkatnya kekerasan, konflik dan perang di seluruh dunia pada era pasca UDHR ini menyebabkan ratusan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak itu tewas. Sementara jutaan lainnya mengungsi dan mencari perlindungan di luar negeri. Nah, di dalam prosesnya ini menjadi perlu untuk mengembangkan sistem akuntabilitas atas pelanggaran serius hukum internasional sambil memberikan perlindungan bagi pengungsi dan orang-orang yang terlantar. Nah, selain itu ada pengadilan ad hoc untuk bekas Yugoslavia, Rwanda dan lain-lain dibentuk oleh komunitas internasional, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang merupakan lembaga peradilan permanen untuk mengadili pelanggaran hukum internasional yang sifatnya serius. Jadi di dalam rangka menunjukkan tekad kolektif untuk melawan impunitas, masyarakat internasional ini menyeret presiden dan perdana menteri yang sedang menjabat dan yang sudah pensiun ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional tadi, ke ICC yang bersifat sementara, pengadilan yang bersifat sementara, dan akhir-akhir ini ICC itu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Dan juga awalnya dimulai sebagai sementara gitu ya oleh Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR yang sejak itu telah menjadi lengan permanen PBB. Kemudian UNHCR ini memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan gitu ya bagi para pengungsi. Di luar sistem HAM yang sifatnya formal, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC ini sudah melakukan banyak pekerjaan penting di dalam menanggapi kebutuhan kemanusiaan di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu di dalam hal standar normatifnya, sistem HAM internasional di dalam 60 tahun keberadaannya sudah menjadi sebuah lingkaran penuh gitu ya. Termasuk sekarang ada Dewan HAM, sistem pemantauan yang sifatnya rumit terhadap penerapan standar-standar ini oleh sejumlah badan perjanjian seperti komite tematik yang berbasis konvensi, berbasis kelompok kerja, para ahli yang sudah dilembagakan di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Seperti itu. Jadi oleh karena itu HAM itu bukanlah semata-mata ciptaan barat gitu ya, tidak mungkin demikian. Jadi konsep HAM itu tidak berasal dari bagian dunia tertentu. Dapat dikatakan bahwa tidak semua orang di dunia ini menganut nilai-nilai dan keyakinan dasar yang sama, tetapi yang pasti adalah bahwa setiap masyarakat itu sudah peduli dengan gagasan keadilan sosial, hubungan antara individu dan otoritas politiknya, seperti itu. Oke, kemudian next saya akan membahas tentang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Jadi ketika DUHAM ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan di tahun 1948 itu dicanangkan gagasan bahwa HAM ini seharusnya dimiliki oleh setiap individu manusia ya di dalam upaya perlindungan martabat bawaannya. Nah, di dalam konteks ini deklarasi ini mengidentifikasi HAM sebagaimana yang secara implisit dipahami sebagai tidak dapat dibagi, yang artinya dapat dibagi yang terdiri dari hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang semuanya ini tadi memerlukan perhatian yang semestinya jika
tujuan untuk menciptakan rezim HAM yang efektif itu ingin dicapai. Jadi tugas untuk mengkodifikasi aspirasi yang diungkapkan di dalam DUHAM ini jatuh ke tangan Komisi HAM PBB, Badan Tambahan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, ya, di mana badan ini itu bertugas untuk membuat undang-undang, proses dan lembaga yang diperlukan yang akan mampu mengubah janji HAM itu menjadi hasil yang objektif di dalam yurisdiksi domestik oleh masing-masing negara. Jadi di dalam pertimbangan di dalam komisi, dua gagasan yang sangat berbeda ya tentang HAM ini mulai muncul. Satu yang memandang HAM sebagai bagian mendasar dari negara liberal, dan yang lain memandang HAM sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yang melakukan intervensi. Nah, kedua pandangan yang berseberangan ini terwakili di dalam perdebatan di antara Timur dan Barat, gitu ya. Ideologi hak asasi Barat sangat bergantung pada gagasan tentang bagaimana kebebasan sipil dan hak atas kebebasan individu sebagaimana diungkapkan di dalam filsafat liberal pada abad ke-17 dan ke-18. Jadi para pendukung yang dididik di dalam pandangan ini itu sangat ingin membatasi gitu ya, membatasi peran negara di dalam kehidupan publik dan berusaha mengatur sejauh mana negara itu dapat mengganggu kebebasan pribadi. Nah, di sisi lain ideologi Timur yang mewakili di dalam diskusi khusus ini oleh Uni Soviet percaya pada negara intervensionis dengan kehadiran yang sifatnya signifikan di ranah publik, di mana hak-hak ekonomi dan sosial ini dianggap mendasar bagi kesejahteraan penduduk. Bentrokan antara ideologi-ideologi ini terjadi di dalam musyawarah di Komisi HAM dan mengakibatkan pemisahan agenda HAM menjadi hak-hak sipil dan politik di satu sisi dan hak ekonomi, sosial, dan budaya di sisi lain. Masalah mendasar yang dialami banyak negara Barat ya, khususnya terkait hak ekonomi dan sosial itu adalah bahwa hak tersebut dianggap tidak berwujud dan sulit ditegakkan, ya. Oleh karena itu hak tersebut dicap oleh sebagian orang gitu ya sebagai hak yang sebagai hak penyediaan ya, dan bagi banyak orang penyediaan itu bukanlah tugas negara melainkan tugas individu, katanya begitu. Oke. Kemudian tugas negara itu adalah melindungi, tetapi untuk melindungi secara efektif itu diperlukan hak-hak konkret yang dapat ditegakkan secara hukum. Hasil dari perpecahan ideologis ini adalah penekanan terang-terangan pada hak sipil dan politik yang merugikan hak ekonomi, ya, sosial dan budaya sepanjang akhir abad ke-20. Jadi gerakan HAM baru saja pulih dari gagasan hak yang sempit ya dan memecah belah ini, dan sekali lagi untuk merangkul gitu ya, merangkul gagasan HAM sebagai sesuatu yang tidak dapat dibagi. Nah, jadi dengan demikian mengklasifikasikan hak berdasarkan sifatnya sebagai hak sipil dan politik atau ekonomi itu sosial budaya itu tidak lagi dapat diterima. Jadi dengan mengingat peringatan penting ini akan berusaha menunjukkan dampak pembagian agenda HAM gitu ya, dan akan berusaha menggambarkan rezim hak sipil dan politik sebagaimana yang telah berkembang dari diskusi pertama di tingkat internasional ya tentang kemanjuran HAM antara tahun 1948 dan 1966. Nah, jadi di bagian pertama nanti akan saya membahas tentang Koven Internasional ya, tentang hak sipil dan politik yang diadopsi oleh komisi. Kemudian bagian kedua akan memilih beberapa hak utama dari Kovenan di dalam upaya untuk menunjukkan parameter hak yang diidentifikasi sebagai hak sipil dan politik. Nah, seperti itu. Sementara yang bagian terakhir nanti akan saya berikan komentar tentang tantangan implementasi yang ada di depan itu bagaimana. Oke, kemudian sekarang membahas tentang berkaitan dengan perjanjian.
Jadi dengan prospek piagam HAM yang terpadu ini menjadi semakin tidak mungkin dalam diskusi-diskusi yang dilakukan secara musyawarah di Komisi HAM, pekerjaan dimulai menuju penyusunan dua kovenan yang terpisah. Jadi satu itu difokuskan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang lainnya ini menekankan hak sipil dan politik. Kedua dokumen tadi tersebut diajukan ke Majelis Umum melalui komite, kemudian komite ketiga gitu maksud saya, kemudian diadopsi dan juga dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1966. Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret di tahun 1976 sesuai dengan ketentuan di dalamnya. Jadi bersama dengan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya dan juga DUHAM ini di tahun 1948, perjanjian ini itu membentuk apa yang disebut dengan Piagam Hak Internasional. Nah, selain itu antara tahun 1948 dan 1976 ketika Kovenan ini mulai berlaku, sejumlah diskusi ini juga sedang berlangsung gitu ya. Beberapa di antaranya menghasilkan perjanjian multilateral yang membahas tentang hak sipil dan politik. Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dapat dipahami sebagai kodifikasi aspirasi hak sipil dan politik yang diungkapkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM di tahun 1948 yang menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum. Dokumen tadi itu dipandang oleh banyak pihak gitu ya sebagai dasar hukum HAM. Pentingnya dokumen ini itu berasal dari banyaknya hak yang terkandung di dalam dokumen tersebut dan cakupan penerapannya yang luas gitu ya terhadap semua orang. Jadi selama bertahun-tahun jurisprudensi yang sifatnya signifikan ini sudah berkembang ya di bawah naungannya tadi yang sudah membantu membentuk kontur hak-hak gitu ya yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Jadi sesuai dengan konsensus yang berkembang mengenai isu-isu HAM tertentu, kovenan itu tadi sudah dilengkapi dengan dua protokol opsional yang lebih lanjut sifatnya. Jadi kovenan itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian ya dengan pembukaan yang terperinci. Jadi bagian 1 ini berisi 1 pasal berkaitan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dimana pasal ini juga sama dengan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi dan sosial yang mencerminkan fakta bahwa kecuali suatu bangsa berada di dalam posisi untuk menentukan masa depan mereka sendiri di dalam semangat kebebasan gitu ya, maka berkaitan dengan artikulasi HAM lebih lanjut itu tidak akan berarti apa-apa. Kemudian bagian kedua sekarang mengartikulasikan sifat kewajiban negara di dalam menegakkan janji-janji kovenan dan juga mencakup ketentuan berdasarkan pasal 4-nya untuk penyimpangan dari ketentuan-ketentuannya pada saat terjadi keadaan darurat publik. Kalau bagian ketiga ini terdiri dari serangkaian hak substantif yang diberikan kepada individu, termasuk hak perlindungan murni seperti hak terhadap penyiksaan dan perbudakan, tapi juga hak-hak lain yang dirancang untuk memajukan masyarakat demokratis seperti hak atas pemilihan umum ya, pemilu yang bebas dan adil ya, serta proses hukum yang wajar. Jadi hak-hak ini dijamin oleh ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam bagian 2 yang mencerminkan jaminan dari negara untuk menerapkan mekanisme yang akan memungkinkan terwujudnya hak yang terkandung di dalam bagian 3. Sedangkan bagian keempat, kovenan ini menetapkan mekanisme yang akan digunakan untuk memantau kovenan, mengartikulasikan mandat gitu ya, mandat Komite HAM, badan yang terdiri dari 18 ahli independen yang dipilih oleh negara pihak pada perjanjian yang memiliki peran sebagai wasit pelaksanaannya, menafsirkan mandatnya secara dinamis dan juga menjaga ketentuan-ketentuannya.
Nah, selain itu ada 2 protokol yang ditambahkan pada Covenant. Yang keduanya bersifat opsional, yaitu negara-negara perlu meratifikasinya jika protokol itu tadi mengikat negara. Protokol yang pertama disebut protokol opsional 1 atau OP1, ya, menciptakan mekanisme pengaduan individual. Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi protokol ini memberikan kewenangan kepada Komite HAM untuk memeriksa pengaduan individual yang mungkin muncul ya di dalam negara atas hak-hak yang tercantum di dalam Covenant itu sendiri. Protokol opsional kedua atau OP2 berfokus pada penghapusan hukuman mati. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini itu sudah berjanji untuk menghapus hukuman mati sebagai hukuman dari yurisdiksi mereka. Jadi prinsip yang mendasari Covenant ini itu relatif sederhana dan sama seperti semua perjanjian hak HAM multilateral PBB lainnya. Jadi setiap pasal di dalam Covenant ini mengikat negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasinya, kecuali negara-negara yang sudah membuat keberatan terhadap ketentuan tertentu. Negara-negara ini diharuskan untuk melaksanakan kewajiban dengan membuat perubahan legislatif, yudisial, atau administratif yang diperlukan yang akan memungkinkan terwujudnya hak-hak di dalam negara mereka. Nah, untuk memastikan bahwa proses tersebut dipantau secara efektif, Komite HAM yang dibentuk berdasarkan pasal 28 Covenant ini memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaannya. Nah, komite ini itu melakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Sejauh ini komponen penting dari pekerjaannya mereka di dalam pengawasan laporan negara yang disampaikan berdasarkan pasal 40 Covenant, yang dimana pasal ini mengharuskan negara-negara untuk tunduk pada tinjauan berkala atas kinerja mereka oleh Komite HAM atas setiap alasan yang diidentifikasi di dalam Covenant. Jadi setelah penyerahan laporan awal, ya, setelah negara menjadi pihak di dalam perjanjian, laporan berkala ini diharuskan untuk diserahkan agar komite tetap mengetahui perkembangan di dalam negara tersebut. Jadi komite ini diharuskan untuk meneliti laporan-laporan ini dan juga mengajukan pertanyaan gitu ya kepada negara-negara pihak yang berhadapan, yang isinya berkaitan dengan pandangan akhir yang diadopsi oleh komite yang disebut sebagai dengan pengamatan, penutup pengamat gitu ya, yang kemudian ditujukan kepada negara pihak dengan tujuan yang memberikan kritik yang membangun gitu ya tentang bagaimana HAM dapat dilindungi dengan lebih baik dalam negara tersebut. Nah, warga negara yang sudah meratifikasi protokol opsional 1 ya, PO1, dapat mengajukan petisi kepada Komite HAM jika terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Jadi ada beberapa kondisi mendasar yang perlu dipenuhi ya sebelum petisi dapat dipertimbangkan. Petisi itu harus sudah menghapuskan semua upaya hukum domestik, harus berada di dalam batas waktu yang diterapkan untuk Covenant. Tidak boleh anonim atau merupakan penyalahgunaan hak. Untuk mengajukan petisi harus merujuk ke pasal tertentu dari Covenant dan juga tidak dapat diajukan ke lebih dari satu prosedur internasional yang semacam ini begitu. Nah, kemudian setelah menerima petisi itu tadi, Komite HAM ini menentukan kelayakannya berdasarkan alasan yang diidentifikasi tadi. Kemudian jika memenuhi syarat, maka meminta negara untuk menanggapi tuduhan yang dibuat di dalam pengaduannya. Jadi kedua belah pihak ini memiliki kesempatan untuk mengemukakan kasus mereka sebelum Komite HAM ini mengadopsi pandangan tentang petisi tadi. Nah, pandangan ini seperti pengamatan penutup ya terhadap laporan negara itu tidak mengikat negara. Ya, tidak mengikat negara seperti halnya perintah pengadilan, tetapi tetap memiliki nilai yang sifatnya signifikan gitu ya di dalam menyoroti potensi pelanggaran negara dan menarik perhatian terhadap di forum internasional. Ya, perhatian terhadapnya di forum internasional, maksud saya begitu. Kemudian di dalam
perannya sebagai penjaga kovenan, Komite HAM ini juga melakukan diskusi yang bertujuan untuk mengklarifikasi parameter hak-hak yang terkandung atau pada isu-isu lain yang dianggap menghambat implementasi atau pemantauan hak-hak kovenan secara efektif. Jadi banyak diskusi-diskusi yang sering menghasilkan komentar umum gitu ya, sering kali berdasarkan pengalaman yang dipelajari dari pelaksanaan kovenan, tapi juga berisi klarifikasi penting tentang hakikat hak-hak yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Jadi seperti halnya tentang pengamatan dan pandangan penutup tentang pengaduan individu, komentar-komentar yang seperti ini tuh dianggap berwenang meskipun sifatnya tidak mengikat secara umum. Kemudian ada beberapa cara untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam kovenan. Jadi makna yang jelas dari teks kovenan yang disepakati di dalam 6 bahasa resmi PBB, ada bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, bahasa Rusia, dan bahasa Cina, adalah cara penafsiran yang paling umum dan dapat diandalkan. Namun jika terjadi ketidaksepakatan atas penafsiran tertentu yang harus dikaitkan dengan kata-kata tadi, para ahli hukum ini berusaha untuk mengungkap alasan di balik kata-kata tersebut. Jadi dengan kata lain, untuk kembali ke diskusi yang dilakukan guna mensepakati serangkaian kata-kata yang muncul di dalam teks, maka pertimbangan ini yang terkandung di dalam sebuah dokumen itu tadi sifatnya persiapan gitu ya, pekerjaan yang sifatnya persiapan yang menunjukkan dengan jelas maksud dari penyusun, dan sejauh itu dianggap sebagai panduan penting gitu ya di dalam mengungkap nuansa dokumen itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian pandangan Komite HAM sebagai penjaga kovenan itu tidak hanya memberikan bantuan lebih lanjut di dalam penafsiran bahasa kovenan, tetapi juga memungkinkan penafsiran modern yang sifatnya dinamis, yang sejalan dengan semangat kovenan jika tidak ada ketentuan harfiahnya. Kemudian ketentuan substantif kovenan ini dapat dikelompokkan ya ke dalam 5 kategori. Jadi memang dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terkandung di dalam kovenan ini memberikan panduan dasar tentang hak sipil dan politik yang ada di dalam hukum HAM internasional. Ya, yang pertama berkaitan dengan penentuan nasib sendiri, itu ada di pasal 1. Kemudian ada hak terkait perlindungan berkaitan dengan fisik, integritas fisik. Ini ada di pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 10, dan pasal 16. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hak prosedural, ini ada di pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 9, pasal 11, pasal 13, 14, 15, 16, dan 26. Yang terakhir, yang keempat maksud saya, ada kebebasan fundamental. Ini di pasal 12, ada 5 ya, mohon maaf, ada 5. Ini yang keempat, ini kebebasan fundamental, dia ada di pasal 12, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Yang terakhir ini ada perlindungan terhadap individu yang termasuk di dalam kelompok yang dapat diidentifikasi. Ini ada di dalam pasal 23 sampai 25, kemudian di pasal 27. Seperti itu. Kemudian saya bahas satu persatu ya. Yang pertama berkaitan dengan penentuan nasib sendiri. Jadi hak penentuan nasib sendiri ini dibingkai di dalam bahasa yang sama di dalam kedua kovenan ya, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling kontroversial, yang meliputi hak-hak sipil dan juga politik, dan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian pada dasarnya kovenan ini menyarankan di dalam kalimat di dalam pasal 1 ayat 1 bahwa semua bangsa ini memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian diartikulasikan bahwa hak itu pada dasarnya mengharuskan suatu bangsa untuk membuat suatu keputusan yang bijaksana atas masa depan berkaitan dengan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Nah, bagian kedua dari pasal itu menyatakan bahwa tidak boleh ada bangsa yang dirampas sumber penghidupannya. Sedangkan bagian ketiganya, yaitu pasal 1 ayat 3 yang membebankan kewajiban untuk mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri pada semua negara, ini termasuk mereka yang memiliki wilayah tanpa pemerintahan sendiri dan wilayah
perwalian. Jadi yang dibingkai di dalam konteks dekolonisasi PBB ditujukan untuk memajukan proses tersebut dan memastikan bahwa negara-negara yang muncul darinya ini tadi memiliki kemampuan penuh dan kemandirian politik untuk mengadopsi standar-standar HAM yang sesuai sebagaimana tercantum di dalam dokumen tadi. Nah, namun untuk penggunaan istilah masyarakat, kovenan-kovenan itu tadi memasuki diskusi yang sifatnya panjang gitu ya, yaitu siapa yang dimaksud dengan masyarakat ini. Kemudian kovenan itu tadi dengan jelas gitu ya menunjukkan bahwa masyarakat di dalam konteks ini harus ditafsirkan sebagai masyarakat kolonial, yang mana kolonialisme ini dipahami sebagai dominasi Eropa klasik atas populasi non-Eropa di benua lain. Nah, jadi pandangan itu sudah diverifikasi gitu ya secara implisit oleh Komite HAM, meskipun banyak kelompok di seluruh dunia ini berusaha untuk diterima sebagai masyarakat dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Di dalam hukum publik internasional, penentuan nasib sendiri ini didefinisikan sebagai salah satu gitu ya dari tiga pilihan. Yang pertama berkaitan dengan integrasi dengan negara yang sudah ada, kemudian asosiasi bebas dengan negara yang sudah ada, dan yang terakhir pemisahan diri dari negara yang sudah ada untuk membentuk negara merdeka. Jadi banyak kelompok melihat pilihan yang terakhir ini tadi sebagai satu-satunya pilihan yang dapat dibenarkan, dan sejauh itu berharap Covenant ini memberikan dukungan moral gitu ya bagi perjuangan mereka untuk pembebasan yang sifatnya nasional. Jadi pandangan Komite HAM itu sudah jelas ya, yang menafsirkan rakyat secara sempit gitu ya di masa lalu gagal untuk menemukan petisi individu berdasarkan hak memenuhi syarat dengan alasan bahwa itu adalah hak kolektif gitu ya dan bukan hak individu. Dan ketika menerima petisi lebih peduli tentang kelangsungan hidup, alasan seperti masyarakat adat yang tanah dan mata pencahariannya mungkin terancam. Kalau kita tahu ya banyak sekali masyarakat hukum adat yang tanah dan mata pencahariannya yang sangat terancam. Kita lihat itu ya seperti masyarakat hukum adat banyak permasalahan ya di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa seperti itu ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan hak terkait perlindungan integritas fisik. Hak ini itu secara tradisional dianggap sebagai hak-hak sipil yang tercantum di dalam Magna Carta Inggris, dan bersama dengan kebebasan fundamental yang akan saya bahas nanti, yang merupakan hak-hak krusial yang menjadi dasar berkembangnya gerakan-gerakan kebebasan sipil. Di dalam konteks klasifikasi yang ditawarkan di sini ada hak-hak yang termasuk hak untuk hidup, ada di pasal 6. Ada larangan penyiksaan atau perlakuan kejam yang sifatnya tidak manusiawi, atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat, itu diatur dalam pasal 7. Kemudian ada larangan perbudakan, kerja paksa di pasal 8. Ada perlakuan manusiawi terhadap tahanan, pasal 10. Jadi banyak pihak berpendapat bahwa kategori yang hak ini secara keseluruhan pada akhirnya dapat dianggap sebagai norma, sifatnya jus cogens gitu ya di dalam hukum publik internasional. Artinya apa? Artinya hak-hak ini telah diakui sepanjang sejarah sebagai hak yang merupakan standar hukum minimum yang dapat dikenali tanpa pengecualian yang diizinkan. Nah, sejauh itu hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, atau menggunakan bahasa hukum HAM ini sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Artinya tidak ada pembatasan terhadap hak-hak ini yang diizinkan, bahwa dalam konteks deklarasi keadaan darurat dan pembatasan hak-hak lainnya. Alasan mengapa hak ini penting adalah karena hak ini menyangkut jaminan dasar bagi integritas fisik manusia yang seringkali ya sangat rentan di dalam konteks keadaan darurat nasional seperti perang atau pergolakan politik gitu ya. Jadi meskipun hukum HAM ini mengizinkan penangguhan atau pembatasan hak-hak lain di dalam konteks keadaan darurat nasional sebagaimana yang ada di dalam pasal 4 Covenant, tidak ada
pembenaran yang diperbolehkan untuk pelanggaran hak-hak ini. Perlu juga dijelaskan bahwa norma-norma Jus Cogens tadi mengikat bagi negara-negara terlepas dari persetujuan mereka, yaitu tidak seperti HAM lainnya yang tercantum di dalam dokumen seperti Covenant yang hanya mengikat bagi negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi Covenant atau perjanjian yang dimaksud. Norma-norma ini mengikat setiap negara terlepas dari persetujuan mereka. Kemudian dalam konteks kontemporer yang disebut dengan perang melawan teror, banyak pihak mempertanyakan pentingnya hak-hak ini. Nah, argumen yang diajukan pada satu tahap oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat adalah bahwa terorisme ini merupakan jenis ancaman baru yang mengakibatkan keadaan darurat di mana hak-hak tersebut perlu ditangguhkan. Jadi penggunaan bentuk penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang teroris yang diduga itu diperbolehkan, dan penggunaan kekerasan terhadap integritas fisik seseorang dapat dibenarkan di dalam konteks potensi penyelamatan ratusan nyawa. Namun masyarakat internasional secara keseluruhan ini menolak untuk mendukung pandangan ini karena takut bahwa ada erosi hak integritas fisik yang akan mencabut kembali keuntungan signifikan yang dibuat oleh hukum HAM dalam konteks martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia, termasuk calon teroris. Nah, akibatnya Amerika Serikat membalikkan posisinya meskipun pelanggaran signifikan terhadap hak integritas fisik terus berlanjut di fasilitas penahanan ilegalnya di Teluk Guantanamo dan di kamp-kamp penahanan CIA lainnya di seluruh dunia. Kemudian fenomena penyerahan luar biasa di mana tersangka teroris yang diduga dapat diculik gitu ya oleh pasukan keamanan di yurisdiksi manapun dan kemudian diangkut ke camp-camp gitu ya, penahanan rahasia untuk diinterogasi juga, yang merupakan pelanggaran yang jelas terhadap jenis-jenis hak integritas fisik yang terkandung di dalam bagian Covenant ini. Jadi masyarakat internasional ini sudah membuat terobosan di dalam penggunaan hukuman mati oleh negara-negara sebagai hukuman yang didistribusikan melalui sistem peradilan pidananya. Sementara di dalam pasal 6 Covenant ini memberikan ruang terbatas untuk penggunaan hukuman mati dengan syarat-syarat yang ketat. Protokol opsional Covenant yang dijelaskan itu sudah menciptakan kewajiban khusus bagi para penandatangan ya untuk menghapuskan penggunaan hukuman mati secara keseluruhan. Jadi kecenderungan di antara negara-negara di tingkat internasional ini sudah jelas mengarah pada pengakuan bahwa penggunaan hukuman mati itu adalah biadab sifatnya, dan bahwa negara seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidup. Bahkan di dalam kejadian yang tidak mungkin terjadi, bahwa keputusan itu diambil melalui sistem peradilan pidana yang sifatnya sempurna. Di beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk beberapa negara bagian di Amerika Serikat, itu berada di bawah tekanan untuk membenarkan tindakan tersebut, dan para komentatornya menyatakan keyakinan bahwa hukuman mati itu akan dihapuskan pada waktunya. Di beberapa negara bagian di seluruh dunia, tempat hukuman mati digunakan, hukuman mati itu dibatasi pada kejahatan yang paling kejam dengan pengecualian bagi remaja dan wanita hamil. Namun seperti pelanggaran HAM lainnya, pembunuhan oleh negara ini terus menjadi faktor yang sifatnya signifikan yang merenggut nyawa ratusan orang di setiap bulannya. Kemudian ada perdagangan budak Atlantik yang dilakukan antara tahun 1440 dan 1870. Itu adalah salah satu pelanggaran HAM yang paling dramatis di dalam sejarah. Tidak seperti perbudakan yang pernah ada sebelumnya di Yunani kuno. Perbudakan melanggar dasar-dasar martabat manusia dan juga mengangkut serta memindahkan mereka di dalam kondisi yang mengerikan gitu ya, ke lokasi yang jauh dari asal mereka. Kesadaran internasional terhadap perbudakan yang dipimpin oleh Wilberforce ini dianggap oleh banyak orang gitu ya sebagai perjuangan HAM pertama yang nyata atas dasar bahwa hal itu mensuarakan martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia, termasuk para budak. Sejak saat itu, larangan perbudakan, kerja paksa, dan sudah menjadi norma utama gitu ya, dengan beberapa konvensi internasional yang menyentuh beberapa atau semua unsur penyusunnya.
Refleksinya di dalam kovenan meskipun merupakan pernyataan historis terhadap fenomena tersebut juga memiliki relevansi kontemporer. Nah, disebut sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer yang terdiri dari fenomena individu gitu ya, yang diperdagangkan untuk keuntungan oleh aktor non negara untuk pembayaran sejumlah besar uang dalam kondisi berbahaya dengan mereka yang tiba di negara baru dibiarkan tanpa perlindungan karena status mereka sebagai ilegal imigran. Mereka ini sering hidup sebagai budak pedagang manusia atau tuan tanah baru mereka tanpa akses terhadap hak-hak. Fenomena kerja paksa ini juga tersebar luas gitu ya, di mana generasi-generasi individu yang berutang kepada tuan tanah diharuskan bekerja tanpa batas dengan kompensasi uang yang sedikit di dalam kondisi yang seringkali lebih buruk daripada yang dijatuhkan pada korban perdagangan budak Atlantik. Oke, kemudian ada hak prosedural. Agar hak-hak yang tercantum di dalam dokumen itu dapat dikodifikasi, diimplementasikan, dan dipantau secara bermakna, maka sangat penting untuk menerapkan perlindungan prosedural tertentu. Hak-hak yang tercantum dalam sub-sub bagian yang memungkinkan terwujudnya hak-hak sipil dan politik lainnya. Jadi sejauh hak-hak itu tadi merupakan hak yang sangat penting dalam menetapkan jenis standar yang diperlukan untuk menciptakan proses atau mekanisme yang efektif yang melaluinya hak-hak lainnya ini dapat terwujud. Jadi hak-hak yang termasuk dalam yang saya masukkan di ini dapat dikelompokkan gitu ya, sebagai prinsip non diskriminasi sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan 26. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip seputar sistem peradilan pidana sebagaimana tercantum di dalam pasal 9, 11, 13, 14 dan 15. Kemudian yang ketiga ada prinsip yang mengatur berkaitan dengan perolehan hak, itu diatur di dalam pasal 16. Kemudian prinsip non diskriminasi itu adalah dasar hukum HAM. Kalau kita lihat secara sederhana, prinsip ini menyatakan bahwa HAM ini berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang identitas pribadi seperti jenis kelamin, ras, agama, suku, kebangsaan, keturunan, kelas, kasta, keanggotaan di dalam kelompok minoritas atau adat gitu ya, usia, disabilitas. Nah, selain itu, prinsip ini berlaku gitu ya, tanpa memandang status pribadi atau sipil atau keadaan individu saat ini. Pentingnya prinsip ini itu terletak pada kenyataan bahwa prinsip ini menjamin hak tanpa pengecualian. Aspek yang sifatnya sangat penting di dalam konteks kelompok rentan yang HAM-nya sering dilanggar. Jadi meskipun negara ini diizinkan untuk membuat pembedaan jika diperlukan, misalnya di dalam menentukan standar yang mungkin diperlukan untuk pemenuhan peran tertentu di dalam masyarakat, pembedaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau ditujukan kepada anggota kelompok tertentu. Nah, di dalam hak-hak sipil dan politik yang diidentifikasi di dalam kovenan, prinsip ini tercermin ada di dalam pasal 2 ayat 1, di mana setiap negara yang menjadi anggota kovenan ini diharuskan untuk menghormati dan memastikan HAM yang diakui di dalam kovenan untuk setiap individunya di wilayahnya. Berarti hal ini menyoroti bahwa kenikmatan hak itu tadi tidak dapat dihambat atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Jadi jaminan ini ditegaskan kembali di dalam konteks gender di dalam pasal 3 kovenan. Ketimpangan di dalam menikmati hak antara laki-laki dan perempuan ini tersebar luas di seluruh dunia dan masih menjadi kelemahan mendasar sejauh mana janji HAM ini dapat dipenuhi. Ketentuan non-diskriminasi ini terkandung di dalam pasal 26 yang bersifat khusus karena berusaha menjamin prinsip berkaitan dengan perlindungan hukum. Jadi sistem HAM ini tertanam di dalam hukum domestik ini dipandang sebagai penjamin utama hak-hak yang diartikulasikan dengan beberapa peran residual. Mungkin
sebagai pemulihan bagi hukum internasional jika hukum domestiknya gagal. Namun agar gagasan ini terwujud menjadi hal mendasar bahwa semua orang diperlakukan sama oleh hukum, terutama di dalam konteks pemenuhan hak. Kegagalan untuk mengabadikan prinsip ini akan mengakibatkan perlakuan yang berbeda di dalam konteks tersedianya berkaitan dengan pemulihan, dan sejauh itu akan menggagalkan berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana negara yang memberikan perlindungan yang memadai gitu ya bagi setiap individu secara tradisional telah menjadi komponen penting dari gerakan hak-hak sipil, karena negara ini memiliki sarana untuk menghukum individu, maka negara ini dapat membuktikan bahwa mereka bersalah atas perbuatannya. Yang menjadi penting untuk memastikan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya individu ini dilakukan dengan jaminan keadilan sebaik mungkin. Covenant itu tadi berupaya untuk mengartikulasikan sejumlah hak yang memastikan bahwa individu ini diperlakukan dengan cara yang menjunjung tinggi martabat manusia gitu ya, pada saat mereka ini mungkin sangat rentan terhadap penyalahgunaan martabat. Pertama, Covenant ini menjamin keamanan dan kebebasan setiap individu dengan melindungi mereka dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Jadi jika penahanan terjadi, Covenant itu berupaya untuk memperkenalkan jaminan mendasar bahwa penahanan itu tadi dilakukan dengan hati-hati, melalui proses yang sah dan menghormati hak-hak individu pastinya. Di antara jaminan yang diupayakan adalah pengungkapan penuh tuduhan pada saat penangkapan, kehadiran segera di hadapan otoritas peradilan, dan hak untuk mengambil tindakan terhadap penahanan tersebut. Nah, selain itu, di dalam kasus penangkapan yang salah, ketentuan dibuat untuk memastikan bahwa kompensasi yang layak itu harus dibayarkan. Kemudian di dalam ketentuan pasal 11 menyatakan bahwa kegagalan ini memenuhi kewajiban kontraktual yang tidak boleh menjadi alasan yang cukup ya untuk menjatuhkan hukuman penjara. Jadi alasan di balik pasal itu tadi untuk memerangi fenomena penjara yang lazim di beberapa bagian dunia. Jadi pentingnya hak ini sudah menjadi elemen kunci di dalam konteks hak-hak pekerja migran yang tercermin di dalam pasal 20 Konvensi Internasional tentang hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya. Pasal 13 ini juga memberikan jaminan prosedural dalam konteks orang asing, baik mereka ini pekerja migran atau bukan. Jadi tujuan pasal ini adalah untuk memastikan bahwa jika seseorang harus diusir dari suatu wilayah, itu akan ada perlindungan yang memadai atas hak-haknya. Ada 2 komentar umum dari Komite HAM yang berupaya memberikan klarifikasi tentang bagaimana pasal ini harus ditafsirkan. Jadi tidak dapat dihindari pentingnya yang menjadi relevan di dalam konteks pengungsi dan masalah suaka, dan juga berkaitan dengan konteks pengusiran dengan alasan dugaan kepentingan keamanan nasional. Kemudian di dalam banyak hal, pasal prosedural utama di dalam Covenant adalah gagasan tentang peradilan yang adil ya, sebagaimana diartikulasikan di dalam teks pasal 14 Covenant. Ada beberapa dimensi penting di dalam pasal ini ya, pasal 14 Covenant, termasuk pertanyaan tentang apa yang dapat dianggap sebagai gugatan hukum atas bersamaan di hadapan pengadilan, masalah akses ke pengadilan, kemudian berkaitan dengan karakteristik pengadilan yang dimaksud, serta unsur-unsur yang perlu ada agar persidangan ini dianggap bebas dan adil. Jadi pasal ini juga menekankan beberapa aturan dasar peradilan pidana yang sudah berkembang gitu ya secara berabad-abad, seperti aturan tentang praduga tak bersalah, tentang larangan pemidanaan diri sendiri secara wajib, bahkan berkaitan dengan hukuman ganda. Nah, hal ini dapat dikatakan ya sebagai hak sipil dalam hukum HAM internasional yang paling banyak dibahas, dengan beberapa kasus di dalam berbagai bentuk di pengadilan nasional dan internasional. Komite HAM ini sendiri sudah menangani berbagai kasus yang menyangkut serangkaian masalah berbeda yang terkait dengan hak atas peradilan yang adil. Di dalam pasal 15 Covenant-nya
juga dibangun di atas bangunan hak prosedural yang terkandung di dalam kovenan dengan mencari jaminan atas penentuan bersalah berdasarkan penerapan hukum pidana retrospektif. Jadi pasal ini itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah lama berlaku di dalam hukum pidana ya. Tidak ada kejahatan tanpa adanya tindak pidana sebelumnya di dalam undang-undang. Nulla poena sine lege. Nah, ada gium ya kan? Tidak ada hukuman tanpa adanya hukuman terlebih dahulu di dalam undang-undang. Dan dapat dianggap sebagai asas dasar di dalam menjamin terciptanya sistem hukum yang adil dan tidak dapat disalahgunakan. Kemudian sekarang kebebasan fundamental. Jadi sebelum rezim HAM PBB, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato terkenal yang disebut sebagai pidato 4 kebebasan. Nah, disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat dalam konteks pidato kenegaraan tahunan pada bulan Januari 1941. Roosevelt tadi diakui telah mengartikulasikan 4 kebebasan yang sejak saat itu menjadi landasan di dalam hukum HAM internasional. Nah, keempat kebebasan itu tadi diidentifikasi sebagai kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dan keinginan, dan kebebasan dari keinginan maksud saya, dan kebebasan dari rasa takut. Jadi pidatonya yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua ini yang menyatakan bahwa itu bukanlah visi dari milenium yang jauh, di mana hal itu adalah dasar yang pasti untuk suatu jenis dunia yang dapat dicapai pada masa generasi kita sendiri. Dunia semacam itu adalah antitesis yang sangat kuat gitu ya, yang sangat kuat eksis dari apa yang disebut dengan tirani baru yang ingin diciptakan oleh para diktator dengan menjatuhkan bom, katanya begitu. Kemudian hal itu luar biasa ya, karena beberapa alasan yang terpenting, karena mengartikulasikan visi awal HAM yang tidak dapat dibagi, dan yang kedua karena pentingnya pengembangan sistem jaminan tersebut sebagai benteng melawan tirani dengan kekerasan. Jadi sejarah HAM ini mencerminkan bagaimana visi ini diwujudkan di dalam pembentukan rezim HAM melalui misi pribadi dan kepemimpinan Ibu Negara Eleanor Roosevelt di dalam konteks penyusunan Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Jadi erosi HAM berikutnya oleh rezim yang lebih kontemporer di Amerika Serikat memberikan kesaksian yang menyedihkan ya tentang bagaimana HAM itu dapat dikalahkan bahkan di negara-negara yang dengan tingkat kebebasan yang relatif tinggi. Nah, di dalam konteks hak sipil dan politik, kebebasan yang dirumuskan di dalam kovenan ini mencakup kebebasan bergerak yang ada di dalam pasal 12, kemudian ada hak atas privasi atau kebebasan dari campur tangan di dalam masalah-masalah dalam ranah pribadi, itu ada di dalam pasal 17, ada kebebasan berpikir, hak nurani dan beragama ada di dalam pasal 18, kebebasan berekspresi pasal 19 dan 20, dan kebebasan berkumpul dan berasosiasi itu ada di dalam pasal 21 dan 22. Nah, meskipun kebebasan-kebebasan ini itu penting gitu ya untuk menciptakan masyarakat yang menghormati martabat dan nilai manusia. Kebebasan-kebebasan ini telah terkikis gitu ya secara teratur oleh negara-negara di seluruh dunia. Kadang-kadang tampak bahwa kebebasan-kebebasan ini itu di dalam prakteknya sangat jauh di urutan ketiga di dalam hal prioritas HAM negara-negara, yaitu di belakang norma-norma yang harus dipatuhi dan dibalik hak-hak prosedural yang dianggap sebagai indikator yang jelas dari pelanggaran HAM. Nah, sebaliknya, kebebasan adalah hak yang dapat dikurangi, yaitu kebebasan dapat ditanggungkan pada saat darurat, meskipun hanya pada tingkat yang diperlukan. Jadi, diskusi-diskusi berkaitan dengan hal ini mengemuka di dalam konteks peristiwa setelah 11 September, ya, ketika atas nama Undang-Undang Anti Teror, negara itu sudah memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap banyak kebebasan. Jadi seringkali membedakan kebebasan satu individu dengan yang lain berdasarkan etnis atau agama mereka. Gitu ya. Jadi
Hal ini memperjelas bahwa pembatasan ini dapat diberlakukan kepada mereka yang biasanya terhadap mereka yang pelaksanaannya agar tidak mempengaruhi hak-hak yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan tentang kebebasan berekspresi telah memicu perdebatan tentang sejauh mana penghinaan atau ujaran kebencian dapat ditoleransi, dan di dalam konteks hak atas privasi tentang sejauh mana pelanggaran yang terjadi secara pribadi seperti berkaitan dengan kekerasan terhadap istri atau pelecehan anak yang harus memerlukan intervensi negara tentunya. Jadi kebebasan beragama yang sudah menimbulkan pertanyaan penting terhadap sejauh mana hak-hak kelompok tertentu, seringkali wanita, anak-anak, atau kasta atau profesi yang lebih rendah di dalam agama ini dapat dilanggar atas nama kepercayaan agama. Dan di dalam hal kebebasan berserikat tentang sejauh mana kelompok terlarang, baik itu kelompok teroris atau supremasi atau rasis, dapat diizinkan untuk terbentuk dan berasosiasi di ranah politik. Jadi untuk memperjelas bahwa hak tersebut tidak mutlak, sejauh mana hak tersebut telah dilanggar, khususnya di dalam konteks perjuangan negara-negara untuk melawan teroris yang sudah menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa dekat komunitas internasional di dalam mewujudkan impian Roosevelt. Bahkan dekade terakhir telah menunjukkan bahwa alih-alih teror itu sendiri yang respon kejam negara-negara terhadap potensi penggunaan teror lah yang seringkali menyebabkan pelanggaran HAM yang serius ya, yang menyebabkan apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai budaya takut gitu ya. Ya, jelas bahwa kebebasan untuk menjalani hidup dengan aman tanpa ancaman terorisme yang merupakan hal mendasar bagi HAM, tetapi ketika upaya untuk mewujudkan hak ini mulai menargetkan dan secara tidak semestinya gitu ya melanggar kebebasan lainnya, maka sudah saatnya untuk mempertanyakan ya dampak dari tindakan-tindakan ini terhadap hak-hak sipil dan politik. Proses pemeriksaan yang seperti ini itu sudah berlangsung di beberapa pengadilan tertinggi di dalam negara yang dipimpin oleh aktivis ya dan pengacara yang bertekad bahwa kebebasan yang diraih melalui hukum dan HAM ini selama berabad-abad perjuangan itu tidak akan diserahkan kepada negara atas nama apa yang mungkin disebutnya sebagai perang melawan teror. Jadi bagaimanapun salah satu kebebasan Roosevelt yang diutarakan tadi adalah kebebasan dari rasa takut, dan rasa takut dapat ditimbulkan dengan mudah oleh campur tangan negara ya yang berlebihan dan sewenang-wenang seperti halnya melalui tindakan kelompok teroris seperti itu. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang perlindungan individu milik kelompok yang diidentifikasi. Jadi kategori terakhir berkaitan dengan hak sipil dan hak politik ini yang diartikulasikan di dalam Covenant dapat diklasifikasikan di bawah hak individu yang termasuk di dalam kelompok-kelompok tertentu ya yang teridentifikasi. Jadi telah lama menjadi perdebatan di dalam hukum HAM mengenai sejauh mana HAM manusia ini bersifat individual atau kolektif. Jadi banyak yang berpendapat bahwa hak kolektif ini mungkin lebih tepat seperti itu. Tetapi bahkan di antara mereka yang setuju dengan gagasan ini itu sulit untuk membingkai gitu ya hak kolektif yang sifatnya sedemikian rupa gitu ya sehingga memungkinkan seseorang individu ini untuk memilih keluar begitu. Kegagalan untuk menjamin keluarnya hak itu tadi bagi seseorang individu ini akan menyebabkan mereka ini mengalami potensi pelanggaran hak-hak mereka oleh kelompok tempat mereka berada gitu ya yang bertentangan dengan janji dasar HAM yang menjamin martabat dan harga diri di setiap individu. Terhadap hal ini secara historis gitu ya telah ada pengakuan di dalam hukum internasional, di dalam hukum publik internasional tentang kerentanan kelompok-kelompok tertentu, terutama di antara kelompok-kelompok minoritas nasional, perempuan dan anak-anak khususnya. Jadi masyarakat internasional ini sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak
melindungi hak-hak biasanya hak-hak sipil dan politik ya kelompok-kelompok tersebut. Jadi di dalam Covenant itu sendiri ada hak itu tadi terwujud di dalam pasal 23 berkaitan dengan perlindungan keluarga, kemudian berkaitan dengan perlindungan anak-anak di dalam pasal 24, di dalam pasal 25-nya berkaitan dengan hak partisipasi politik, pasal 27-nya berkaitan dengan hak-hak minoritas. Jadi sementara perempuan ini sebagai suatu kelompok yang belum diidentifikasi gitu ya dengan hak khusus. Ketentuan umum non-diskriminasi atas dasar gender yang terkandung di dalam pasal 3 ini menekankan pentingnya di dalam menjamin semua hak yang terkandung di dalam Covenant bagi semua perempuan setara dengan laki-laki. Perlindungan terhadap hak keluarga dan hak kaum minoritas sebagai hak-hak sipil dan politik ini melampaui perdebatan tradisional ya tentang hak individu versus hak-hak kolektif. Covenant ini memperjelas bahwa bahasa Covenant ini memperjelas bahwa hak-hak yang terkandung ini diberikan kepada individu berdasarkan keanggotaan mereka di dalam kelompok tertentu yang disebutkan. Jadi hak-hak yang terkandung tetap ini merupakan hak individu yang dapat diakses secara individu dan bukan secara kolektif. Ada jurisprudensi yang signifikan di hadapan Komite HAM mengenai hak-hak kaum minoritas, meskipun pada dasarnya argumen yang lebih berhasil yang sudah diajukan adalah di dalam konteks kelompok-kelompok yang untuk orang pribumi dan bukan kaum minoritas. Jadi persinggungan hak-hak kaum minoritas dengan tuntutan untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ini juga sudah menjadi penyebab beberapa kontroversi. Nah, di dalam konteks ini Komite HAM ini dengan jelas menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri di dalam pengertian politik eksternal bukanlah hak yang tersedia bagi kaum minoritas. Jadi meskipun demikian, komite itu tadi sudah mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat gitu ya sebagai apa yang dapat disebut sebagai hak subsisten. Satu hak politik minoritas yang dapat dianggap sangat penting ya tercantum dalam pasal 25 ya berhadapan dengan partisipasi politik ya meskipun di dalam pasal 25 ini bersifat umum dapat dikatakan bahwa hak penting ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa suara minoritas itu diartikulasikan gitu ya secara efektif di dalam ruang publik. Karena alasan ini adalah pasal 25 dikelompokkan dengan hak-hak kolektif. Kemudian perlindungan hak-hak anak secara umum itu dibingkai di dalam pasal 24-nya, tetapi seperti halnya hak-hak perempuan, hak-hak ini juga sudah menjadi subjek dari rezim yang terpisah, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Ada beberapa perdebatan mengenai sejauh mana hak-hak anak ini dapat dianggap sebagai hak-hak sipil dan politik, karena hak-hak ini cenderung mengarah pada jaminan kebebasan ya dan penyediaan kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan anak untuk berkembang. Tetapi Konvensi Hak Anak di dalam mengidentifikasi 4 prinsip dasar konvensi itu tadi sudah menunjukkan pentingnya menempatkan dimensi hak sipil dan politik anak. Ada 4 prinsip dasar di dalam Konvensi Hak Anak yang diidentifikasi sebagai prinsip non-diskriminasi yang tercantum dalam pasal 2. Prinsip memastikan kepentingan terbaik untuk anak. Ada di pasal 3-nya. Pentingnya kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak itu ada di dalam pasal 6. Dan juga penghormatan terhadap pandangan anak itu ada di dalam pasal 12. Nah, selain itu ada juga 2 protokol tambahan yang sudah ditambahkan pada konvensi yang mencakup area penjualan anak-anak dan pornografi anak, serta konteks khusus anak-anak di dalam konflik bersenjata, khususnya mereka yang dipaksa menjadi tentara anak. Nah, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kesulitan konseptual mendasar yang mempengaruhi pengembangan hak sipil dan politik kolektif itu sudah diatasi. Jadi masih ada pertanyaan tentang sejauh mana hak individu yang termasuk di dalam kelompok ini dapat dilindungi terhadap keinginan kolektif kelompok itu tadi. Tetapi secara umum tampaknya pengadilan dan tribunal itu di seluruh dunia tidak takut gitu ya untuk menafsirkannya terhadap prinsip-prinsip HAM yang ada seperti non-diskriminasi misalkan. Kemudian bagaimana dengan tantangan masa depan? Gitu ya.
Jadi kebangkitan kembali pada pandangan HAM itu tidak dapat dibagi-bagi gitu ya, mungkin dilihat oleh sebagian orang sebagai meremehkan gitu ya, meremehkan pentingnya hak sipil dan hak politik dan memberi kepercayaan kepada hak sosial ekonomi dan budaya gitu ya. Namun melihat penyelesaian perdebatan itu di dalam istilah negatif gitu ya, seperti itu akan mengulangi perdebatan di dalam komunitas HAM yang dapat dikatakan sudah menghambat keberhasilan keseluruhan rezim sejak di tahun 1966. Jadi jelas bahwa agar rezim hak asasi manusia ini menjadi koheren, hak sipil dan hak politik ini perlu diabadikan gitu ya, menjadi perlu diabadikan dan dijamin bersama gitu ya, dengan hak-hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Jadi banyak relativis budaya berpendapat bahwa hak sosial ekonomi ini lebih penting daripada hak sipil dan politik. Argumen ini biasanya dirangkum di dalam slogan-slogan ya, seperti Anda tidak dapat memakan menggunakan hak untuk memilih gitu ya, untuk membenarkan penekanan pada hak sosial ekonomi daripada hak sipil dan politik. Penting untuk menekankan bahwa perdebatan ini itu hanya dapat diselesaikan dengan satu cara, untuk menekankan kesatuan dan ketidakterpisahan semua HAM tanpa hierarki satu jenis hak di atas yang lain. Nah, itu hanya terjadi ketika semua HAM ini dapat dijamin secara serempak gitu ya kepada setiap manusia, sehingga masyarakat internasional ini akan berada di dekat impian HAM yang diartikulasikan secara efektif oleh Roosevelt dan kemudian diterjemahkan menjadi visi internasional di dalam DUHAM. Nah, setelah akhirnya melihat kebangkitan hak sosial ekonomi, tantangannya yang sekarang adalah untuk memperkuat sejauh mana hak-hak tersebut dapat dipertimbangkan dalam hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan gitu ya. Di dalam konteks hak sipil dan politik ini sudah terjadi kemajuan yang sifatnya signifikan gitu ya di dalam hal kodifikasi hak itu sendiri. Undang-undang di tingkat internasional dan nasional ini memperjelas dimensi hak sipil dan politik yang sifatnya fundamental dan juga menjelaskan sejauh mana hak itu tadi dapat dikurangi. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, setelah peristiwa 11 September, konsensus yang jelas tentang kontur hak-hak tersebut ini belum cukup untuk memastikan potensinya di dalam menjamin perlindungan. Dalam konteks memerangi terorisme, banyak hak termasuk penyiksaan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah yang sudah diselesaikan tiba-tiba diserang begitu. Nah, sementara tanggapan komunitas HAM untuk memperkuat pentingnya hak-hak ini, cara yang memungkinkan untuk mencabutnya menunjukkan bahwa tidak ada hak yang kuat yang seharusnya gitu ya, tidak ada hak yang sekuat yang seharusnya. Jadi tantangan ke depan ini harus difokuskan pada sejauh mana hak-hak ini ditegaskan kembali dan diperkuat terhadap tantangan. Tantangan kedua yang sudah diidentifikasi dalam konteks hak sipil dan hak politik adalah untuk memperkuat sejauh mana kebebasan fundamental itu dapat dicabut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kebebasan itu sudah mengalami tekanan di dalam konteks penegakan hukum ya terhadap jaringan teror. Tapi ada juga pertanyaan penting yang perlu ditanyakan dan dijawab tentang sejauh mana kebebasan tersebut sejalan dengan beberapa hak lainnya, terutama dalam konteks di mana kebebasan tersebut dapat bertentangan dengan beberapa hak lainnya. Jadi rezim HAM ini perlu menjamin hak-hak budaya yang berbeda, tetapi juga jelas bahwa khususnya manifestasi budaya ini mengarah pada pelanggaran HAM yang penting. Pertanyaan tentang penafsiran agama atau bukan agama itu sendiri terletak di persimpangan penting dari perdebatan hal ini, dan sementara masyarakat internasional itu jelas tidak dapat menetapkan atau menafsirkan hak-hak beragama. Terkadang manifestasi agama ini mulai berdampak negatif pada HAM.
Nah, menangani masalah yang seperti ini dengan cara yang peka gitu ya, tetapi tidak mengorbankan nilai-nilai HAM akan menjadi elemen kunci bagi keberhasilan masa depan di dalam menciptakan rezim yang menjamin hak-hak semua orang. Jadi tidak diragukan lagi gitu ya tentang tantangan terbesar di dalam hak-hak sipil dan politik, tetapi juga dapat dikatakan di dalam hal hak sosial ekonomi, yang dapat dikatakan bahwa fase kodifikasi hak itu harus diakhiri dengan penekanan yang sifatnya lebih besar pada implementasi, yaitu cara negara menerapkan hak yang disepakati di dalam praktik di dalam yurisdiksi domestik. Langkah ini sangat penting untuk dapat mewujudkan benteng perlindungan yang sifatnya efektif. Nah, tanpa hal ini HAM itu bisa direduksi gitu ya menjadi sekedar penyataan niat karena standar internasional, meskipun mengikat negara itu sulit untuk ditegakkan. Tak perlu dikatakan lagi, mekanisme untuk memantau sejauh mana negara itu memenuhi kewajiban HAM itu mereka juga penting. Jadi sudah terjadi perdebatan yang muncul di dalam konteks politik HAM di tingkat internasional gitu ya, mengenai apakah proses memberi nama dan memberi nama itu dapat menghasilkan keuntungan yang efektif. Jadi proses memberi nama ini adalah salah satu yang tersedia gitu ya melalui sanksi dunia HAM. Jadi satu-satunya cara di mana negara yang membangkang ini dapat didorong untuk menerapkan HAM di dalam yurisdiksi mereka itu di bawah ancaman rasa malu internasional yang menyertai memberi nama. Namun banyak negara ini sudah lama berpendapat bahwa proses ini merupakan pelanggaran yang tidak semestinya terhadap kedaulatan negara, dan bahwa agenda HAM ini seharusnya dikejar gitu ya melalui kerjasama teknis dan melalui transfer pengetahuan. Meskipun ada beberapa manfaat dari saran bahwa negara-negara ini membutuhkan bantuan nyata atau moneter berkaitan dengan teknologi dan intelektual di dalam mengatasi rintangan yang ada untuk sistem HAM yang efektif, untuk menyarankan bahwa tekanan kecil yang mungkin diberikan saat ini seharusnya tidak terjadi, yang akan memberikan negara-negara perlindungan yang tidak semestinya dari kecaman yang tidak beralasan. Jadi penegasan kembali tentang hak-hak yang tidak dapat dibagi-bagi ini sudah memberikan kontribusi penting di dalam menghilangkan perbedaan ideologis utama yang sebelumnya sudah memberi negara-negara agnostik kesempatan gitu ya, kesempatan agnostik untuk melabeli agenda HAM sebagai barat dan untuk memilih keluar dari mekanismenya, dengan alasan bahwa mereka ini terlalu fokus pada hak sipil dan politik dan bukan pada masalah-masalah mendesak yang dihadapi di beberapa negara. Nah, sekarang ini penting gitu ya bagi masyarakat internasional untuk menegaskan kembali pentingnya HAM di tingkat tertinggi dan melakukannya dengan menanggapi kritik kepada setiap negara yang melanggar HAM, apakah yang paling kuat atau yang paling lemah. Dengan beberapa pertentangan ideologis utama yang dimenangkan dengan pencapaian penting di dalam menegaskan kembali HAM di dalam menghadapi ancaman keamanan yang diatasi, masa depan HAM ini tidak diragukan lagi akan bergantung pada upaya meyakinkan semua negara tentang bagaimana penerapan HAM bagi setiap warga negara itu merupakan kepentingan terbaik. Ketika negara melampaui batas, itu sangat penting ya bagi masyarakat internasional untuk bersatu gitu ya, untuk mengkritik negara dan mendesak mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai konsensus. Jadi harus ada konsistensi di dalam mengkritik Amerika Serikat dan memfokuskannya pada kepatuhan terhadap nilai-nilai HAM sebanyak yang diperlukan untuk fokus gitu ya terhadap pelanggaran hak-hak asasinya. Jadi bagaimanapun kepada warga Sudan gitu ya sama berharganya dengan kehidupan warga Amerika, warga Afghanistan atau Irak, mereka memiliki martabat yang sama. Baik, terima kasih sudah menyimak perkuliahan hari ini. Nanti akan saya lanjut dengan mata kuliah yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.